Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga sudah bangun dalam sejahtera Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali sejenak di hadapan Tuhan melalui renungan pagi sebelum beraktivitas di hari ini, edisi 19 Januari 2022. Lukas pasal 5 ayat 28, 31 dan 32 akan kita renungkan bersama demikian. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara sekalian, jika akan mengadakan pemilihan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam dunia ini, siapakah yang akan dipilih? Tentu yang terbaik, bukan? Dengan berbagai kriteria unggul yang dimiliki dibanding orang lain. Yang dipilih adalah mereka yang memiliki reputasi baik, yang memiliki teladan dan keterampilan-keterampilan tertentu. Pada waktu Yesus memilih murid-muridnya, apakah ada kriteria keahlian, kecakapan dan yang terbaik? Rupanya tidak. Lewi atau Matius dalam teks yang lain, yang kemudian menjadi seorang rasulnya, tidak dipilih karena memiliki kriteria tertentu atau karena memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat di kala itu. Ia adalah seorang pemungut cukai. Ia pun dipanggil untuk menjadi murid Yesus ketika masih di rumah cukai atau kantor pajak kalau sekarang. Pada masa itu pemungut cukai dibenci masyarakat karena dianggap pemeras rakyat yang memungut pajak rakyat lebih daripada yang pantas atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelebihannya masuk kantong sendiri dan tidak masuk ke kas negara. Ini adalah alasan pertama. Alasan yang kedua adalah orang-orang Yahudi yang bekerja pada pemerintah Romawi dianggap pengkhianat bangsanya. Karena itu, orang seperti Lewi yang mau bekerja pada pemerintah jelas sangat dibenci, dikucilkan dan dibuang dan dianggap orang berdosa oleh kaum rohaniwan pada waktu itu. Namun menarik, waktu Tuhan Yesus memanggil dia, Matius meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikut dia. Matius menganggap penting panggilan Tuhan dan sangat berarti baginya. Dan karena itulah tanpa pikir panjang ia segera berdiri dan mengikuti Yesus. Matius sangat bersuka cita dan berbahagia karena panggilannya. Sebab selama ini ia dikucilkan dari pergaulan sesama Yahudi, apalagi dengan tokoh agama Yahudi dan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekarang tokoh sesuci Yesus yang sudah terkenal dan diikuti orang banyak mau menjadikannya murid. Hal yang menakjubkan bagi Matius ketika Yesus memanggilnya, ia membawa Yesus ke rumahnya dan mengadakan pesta makan dan minum bagi Yesus. Ini momen yang sangat penting baginya untuk mengungkapkan terima kasih, bahagia dan sukacitanya kepada Yesus karena ia memanggil dirinya, ia menghargai dirinya walaupun ia dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Karena itu ia juga merasa perlu mengundang rekan-rekannya sesama pemungut cukai. Karena ia sangat berbahagia mendapat perhatian dari Yesus baginya. Panggilan Yesus sangat berarti dalam hidupnya. Dan karena itu ia ingin sekali supaya teman-temannya juga mengetahui bahwa Yesus memperhitungkan dirinya, menghargai dirinya, menerima dirinya apa adanya. Berbeda dengan sesamanya masyarakat Yahudi yang memandangnya remeh karena tugas-tugas itu. Itulah sebabnya ia perlu mewartakan dan menyaksikannya kepada orang lain. Pemungut cukai itu bagaikan sampah masyarakat. Bagaimana mungkin Yesus yang begitu suci mau menjadikan sampah masyarakat sebagai muridnya yang berarti? Bukankah Yesus bisa memilih murid-murid lain yang lebih baik statusnya? Namun apa yang dilakukannya mendapat kecaman dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengapa ia mau makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Sebab pada masa itu ahli-ahli Taurat tidak akan pernah bisa makan dan minum bersama orang-orang yang berdosa. Sebab mereka adalah najis. Menyentuh orang-orang najis sama seperti menajiskan diri.
Karena itu ada larangan bagi pemungut cukai tak boleh masuk sinagoge untuk beribadah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, dan karena itu kalimat bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit dialamatkan kepada mereka. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara-saudaraku, kita orang-orang yang cemar dan berdosa seperti Lewi. Mengapakah ia memilih kita untuk menjadi umatnya? Walau kita cemar dan berdosa, namun kita sangat berharga di mata Tuhan. Ia sangat menghargai kita. Ia menerima apapun adanya kita. Karena itulah ia datang. Ia datang sebagai tabib supaya menyembuhkan sakit penyakit kita secara rohani. Ia datang memulihkan hidup kita, menyembuhkan kita dari segala sakit rohani yang kita miliki. Dan kebahagiaan kita adalah karena kita menjadi miliknya, menjadi murid-muridnya. Lewi atau Matius menyenangkan Yesus dengan menjamunya. Setelah itu ia mempersembahkan hidupnya melayani dia. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Mari kita menyenangkan Tuhan dengan memberi seutuh hidup kita, mengikuti dia, melayani dia dengan setia, supaya kita dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena firman-Mu pada pagi ini mengingatkan status kami. Benar, kami adalah orang-orang yang cemar, tetapi Tuhan menerima kami. Tuhan yang sudah memulihkan kami dan menyembuhkan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa karena panggilan-Mu itu sangat istimewa bagi kami. Engkau menerima kami apa adanya dan telah memulihkan kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami ingin supaya hidup kami berarti bagi banyak orang, menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Dikau. Hanya kuatkanlah kami, teguhkanlah kami, supaya kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada sebagai tanda syukur dan terima kasih kami atas panggilan-Mu itu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam segenap aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati segenap pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada hari ini. Hadirlah dalam setiap keadaan hidup mereka ya Tuhan, supaya mereka menikmati kehadiran-Mu dalam hidup mereka dan bersuka cita oleh karena-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami serahkan diri kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.